semua. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria tega menghabisi nyawa istrinya hanya karena tidak dibelikan minuman keras. Korban tewas dengan sejumlah luka akibat dianiaya dengan tangan kosong dan benda tajam. Pedagang pasar Cempaka, Banjarmasin digegerkan dengan temuan jasad perempuan Parubaya bernama Fatmawati. Korban yang merupakan perempuan tunawisma ditemukan tewas di lantai 3 pasar yang menjadi tempat tinggalnya bersama sang suami Zakaria. Fatmawati yang berusia 50 tahun diketahui berprofesi sebagai penjaga malam pasar. Saat ditemukan, Zakaria mengatakan kalau istrinya menjadi korban penusukan. Jenazah itu ada seorang laki-laki yang kebetulan itu adalah suaminya. Dengan kami tanya dia, katanya ditusuk orang. Nah, setahu kami itu dia di atas itu penghuni cuma suami istri berdua, tidak ada orang lain. Polisi yang datang tak percaya begitu saja pada penjelasan Zakaria tentang kematian korban. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah luka memar di bagian wajah dan leher, serta adanya luka tusukan benda tajam. Sidik jari dari benda tajam yang digunakan untuk membunuh korban justru berasal dari tangan sang suami. Tersangka Zakaria mengaku tega menghabisi nyawa istrinya karena emosi tak dibelikan minuman keras oplosan. Aku membangunkan korban Fatmawati alias Ipat bin Sani, akan tetapi korban Fatmawati tidak mau bangun dan membuat pelaku emosi dan marah serta langsung memukul korban. Kejadian bermula saat tersangka Zakaria meminta istrinya Fatmawati bangun dari tidur untuk membeli minuman keras. Fatmawati kemudian menolak permintaan sang suami. Zakaria naik pitam memukuli istrinya dengan tangan kosong dan sebuah benda tajam. Benda tajam berupa gunting kuku ini kemudian dibuang tak jauh dari TKP untuk menghilangkan bukti. Melihat istrinya tak sadarkan diri, tersangka panik dan meminta pertolongan warga. Ia kemudian berdalih bahwa istrinya menjadi korban penusukan orang tak dikenal. Tersangka yang kesehariannya sebagai juru parkir sempat meminta warga agar istrinya dibawa ke rumah sakit. Sayang, nyawanya sudah tak tertolong. Menurut para pedagang pasar dan warga sekitar, pasangan suami istri ini kerap bertengkar. Kini Zakaria yang merupakan mantan narapidana mau tak mau kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya. Emosinya yang meluap hanya karena tak dibelikan minuman keras harus dibayar dengan kurungan penjara selama 15 tahun sesuai pasal 338 KUH Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, hanya karena tidak dibelikan miras, pelaku ini tega menganiaya istrinya hingga akhirnya meninggal dunia. Ustaz, ini kan ada kemungkinan nih, si pelaku sudah kecanduan minuman keras dan emosinya ini meluap ketika korban tidak mau membelikan barang haram tersebut. Sebenarnya Ustaz, seperti apa sih bahayanya kecanduan terhadap miras dan sejenisnya? Ya Mbak Sheila, yang dilakukan istri sudah tepat. Karena mencegah suaminya untuk mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh negara. Nabi sudah mengingatkan, bahaya dari khamr amat sangat besar. Bahaya untuk agama seseorang, bahaya untuk moral seseorang, bahaya untuk harta seseorang, bahaya untuk keluarga seseorang, bahkan bahaya untuk sosial seseorang. Ketika seorang sudah tercandu narkoba, maka sulit untuk dia menjalankan ibadah. Sampai dikatakan pula di surat An-Nisa, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti tidak mungkin seseorang menjalankan ibadah kalau keadaannya sedang dalam kecanduan atau dalam pengaruh dari obat-obat terlarang atau minuman keras. Dan juga orang yang candu dengan narkoba, dengan minuman keras, maka ia cenderung untuk mengabaikan hak-hak orang lain. Bahkan cenderung pula ia akan nekat untuk mengambil harta orang lain, nekat untuk mengambil nyawa orang lain kalau kebutuhan atas candunya itu tidak terpenuhi. Karena sudah menjadi candu, maka ia sulit untuk menghindar dan tidak ada cara lain melainkan dengan melakukan perbuatan tercela, perbuatan jahat, perbuatan tadi menghabisi nyawa orang dan sebagainya. Nabi pula mengingatkan bahwa karena kecanduan minuman keras, maka seseorang juga akan melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Ini dosa yang berlapis.
ia mengabaikan hak istrinya, ia pula meminta istrinya melakukan perbuatan atau membeli sesuatu yang diharamkan, ia juga kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, bahkan minuman kerasnya oplosan, ia pula tega melayangkan nyawa istrinya. Sudah sekian banyak yang dilakukan dari kejahatan-kejahatannya, alasannya adalah benar kecanduan narkoba. Untuk itu, ini secara kesehatan juga sudah amat sangat banyak disampaikan tentang bahaya minuman keras untuk diri seseorang, untuk akal seseorang, untuk jiwa seseorang, bahkan untuk keharmonian rumah tangga seseorang, bahkan untuk pertemanan. Bisa jadi karena seseorang kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, maka hubungannya tidak baik dengan temannya karena ia punya perilaku yang buruk. Dan di sini kenapa minuman keras dan sejenisnya diharamkan dan termasuk dosa besar. Bahkan dosa besar ini dosa yang berlipat ganda, alasannya karena dengan mengkonsumsi barang yang diharamkan, seseorang akan melakukan perbuatan tercela berikutnya, perbuatan keji berikutnya, perbuatan jahat berikutnya. Begitulah pandangan sahabat Utsman bahwa narkoba ini bisa membuat seseorang, mendorong seseorang melakukan perbuatan-perbuatan jahat berikutnya seperti membunuh, merampas, mencuri, merampok, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan lain. Ya Ustaz, ini berarti sikap dari istrinya menolak untuk memberikan minuman keras ke suaminya, ini sikap yang benar gitu ya Ustaz. Jadi biar kita nih jadi tahu gitu Ustaz, jika suatu saat ke depannya ada orang terdekat kita, baik suami, anak, ataupun teman yang meminta membelikan minuman keras dan kita menolak, itu sikap yang benar gitu ya Ustaz ya. Ya Mbak Sheila, Allah menyebutkan di surat Luqman bahwa jika orang tuamu menyuruhmu berbuat syirik atau perbuatan dosa, jangan taati keduanya. Ini orang tua. Demikian juga seorang istri. Kalau diperintah perbuatannya maksiat, maka seorang istri punya hak untuk tidak taat. Dan suami harus memahami bahwa yang ia perintahkan kepada istrinya, yang ia ajak kepada istrinya adalah hanya perbuatan-perbuatan baik saja. Sama juga seorang guru misalnya menyuruh berbuat maksiat, maka murid atau santri juga punya hak untuk menolaknya. Karena ketaatan kepada manusia, kepada suami, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun, kalau kemudian tidak melanggar dari apa yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, manakala yang diperintahnya adalah kemaksiatan dan dosa. Sebagaimana tadi diperintah untuk membeli miras oplosan, maka apa yang dilakukan istri sudah tepat. Dan istri ini insya Allah istri yang solehah karena dia menjaga agar suaminya tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, berarti ini bisa ditekankan gitu ya Ustaz, jika memang ada sesuatu orang ataupun keluarga yang meminta kita untuk membelikan sesuatu yang berujung maksiat, kita tidak masalah gitu ya menolaknya.